Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas momentum linier. Pernah dengar kata momentum linier? Oke, kita lihat dulu kompetensi yang harus kalian kuasai setelah mempelajari topik ini. Yang pertama, memformulasikan konsep impuls sebagai deskripsi interaksi dan momentum sebagai deskripsi keadaan ke dalam bentuk persamaan. Yang kedua, merumuskan hukum kekekalan momentum untuk sistem tanpa gaya luar. Yang ketiga, menerapkan prinsip kekekalan momentum untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut interaksi gaya-gaya internal. Yang pertama kita pelajari itu adalah impuls. Kita perhatikan seseorang menendang bola. Menendang bola, bolanya bermassa M. Gaya untuk menendang namanya F. Selang waktu dia menendang bola namanya delta T. Nah, seseorang menendang bola ini dikatakan dia memberikan impuls kepada bola. Atau bisa kita definisikan bahwa impuls adalah hasil kali gaya dengan selang waktu. Jadi seseorang memberikan gaya F kepada bola bermassa M dalam selang waktu delta T, maka dia memberikan impuls I sebesar F kali delta T. Ini persamaan pertama, bahwa impuls sama dengan F kali delta T. Selanjutnya, dari hukum 2 Newton, ya, kalau kita lihat tadi, orang ini menendang bola yang diam di ujung kakinya, ditendang masuk gawang, maka ada perubahan kecepatan dari diam kemudian bergerak. Nah, kecepatan awalnya disebut dengan V1, kecepatan akhirnya V2. Ini kalau kita masukkan ke hukum 2 Newton, masih ingat hukum 2 Newton? F sama dengan M kali A, maka A-nya sendiri bisa kita ganti dengan perubahan kecepatan tiap selang waktu. Ini kita masukkan ke persamaan F sama dengan M kali A, jadinya F sama dengan M kali V2 min V1 dibagi dengan delta T. Persamaan ini kalau kita kalikan dengan delta T, maka jadinya F kali delta T sama dengan M kali V2 min V1. Nah, dari sini kita peroleh yang ruas kiri I sama dengan F kali delta T, yang ruas kanan ini M kali V2 ini ya, dikurangi dengan M kali V1. Dengan keterangan F-nya itu besar gaya yang bekerja, satuannya Newton, delta T itu selang waktu gaya, satuannya sekon, V1 kecepatan awal atau meter per sekon, V2 kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. Selanjutnya kita lihat contoh soal. Ini sebuah bola kaki bermassa 500 gram diletakkan di titik penalti. Salah seorang pemain menendang bola tersebut ke arah gawang, sehingga setelah ditendang, kecepatan bola menjadi 25 meter per sekon. Besarnya impuls yang diberikan oleh kaki kepada bola adalah, ayo coba berapa? Nah, yang diketahui apa? Massa M 500 gram. Kemudian bolanya diam ya, mula-mula V1-nya 0. Kemudian kecepatan bola menjadi 25, berarti ini V2. Kita lihat di I-nya sama dengan MV2 min MV1. MV2-nya masanya 500 gram tadi kita ubah menjadi kilogram, jadinya 0,5 kali 25 adalah V2, kemudian dikurangi 0. Ini dikurangi 0 karena V1-nya 0. Jadi I-nya 12,5 Newton sekon.
Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat simulasi berikut ini ya. Contohnya ini ada gerobak, nanti gerobaknya dikasih beban yang hijau-hijau ini, variasi bebannya. Nah, didorong dengan gaya yang sama. Misalkan kita pilih di sini 50 Newton dalam selang waktu yang sama yaitu 10 sekon. Nanti dari masing-masing beban yang kita angkut melalui gerobak, kita lihat kecepatannya jadi berapa. Yang pertama, prediksikan dulu ya. Semakin kecil masanya, kecepatannya kira-kira makin kecil atau makin besar? Ya, coba. Kita coba yang pertama, massa 50 kg. Kita mainkan, kita lihat kecepatannya. Ternyata ketika 50 kg, maka kecepatan yang dihasilkan 10 meter per sekon. Kita ulang untuk 25 kg. Lebih besar atau lebih kecil ya? Ternyata jadi 20 meter per sekon. Lebih besar ya dari yang tadi. Kemudian ketika masanya 10 kg, kecepatannya 50 meter per sekon. 5 kg 100 meter per sekon. Jadi semakin besar ketika masanya semakin kecil. Nah, coba kira-kira berapa? F-nya 50, T-nya 10, maka F kali T 500. Yang sisi kanan M kali V. Kalau M-nya 1 berarti V-nya berapa? Nah, ternyata 500 meter per sekon. Sehingga bisa kita simpulkan jika variasi beban ini semakin kecil, kemudian didorong dengan gaya yang sama atau tetap 50 Newton dalam selang waktu yang sama, maka kecepatan yang dihasilkan semakin tinggi. Ada contoh lain untuk impuls ini? Ada ya. Misalkan kalian main biliar, maka bola biliarnya disodok dengan sticknya. Atau contoh lain, kita lihat. Nah, tentunya waktu kecil kalian sering bermain ini. Balonnya ditiup sampai besar, setelah itu dilepaskan. Bagaimana nanti kira-kira? Ngeces ya, ces itu. Semakin besar balonnya, gimana kecepatannya? Nah, ini kita pompa dulu, kira-kira sekian. Kita lihat kecepatannya 9 meter per sekon. Kita ulang lagi. Ketika semakin besar kecepatan lepasnya, ternyata jadi 14 meter per sekon. Kita maksimalkan paling besar, maka kecepatan lepasnya juga semakin besar. Nah, selanjutnya kita belajar tentang momentum. Momentum itu apa sih? Momentum adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda yang sedang bergerak. Makin sukar memberhentikannya, makin besar momentumnya. Momentum itu disimbolkan dengan P, sedangkan massa dalam M, V-nya adalah kecepatan. Bisa dirumuskan P sama dengan M kali V. Ingat, massa satuannya harus kilogram, kecepatannya harus meter per sekon. Nah, contoh simulasinya seperti ini. Ketika kecepatannya kita geser ke kanan atau lebih besar, maka ngeremnya juga akan semakin sulit. Contoh mudahnya, jika kalian naik motor terlalu kencang ya, kecepatannya terlalu tinggi, tiba-tiba kalian ngerem, maka itu akan semakin sulit ngeremnya kalau kecepatannya makin tinggi. Jadi untuk lebih amannya, kalian bisa naik motor dengan kecepatan yang sedang-sedang saja. Nah, contohnya ini, sebuah mobil massanya 1 ton bergerak dengan kecepatan 90
90 km per jam. Berapa besarnya momentum mobil tersebut? Kita ubah dulu. Yang pertama, massa sama dengan 1 ton itu harus diubah ke kilogram, yaitu sama dengan 1000. Kecepatannya V 90 km per jam sama dengan 25 meter per sekon. Tinggal masukkan ke rumus, P sama dengan M kali V, sehingga diperoleh 25.000 Newton sekon. Selanjutnya ini hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum untuk peristiwa tumbukan yaitu jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap, asalkan tidak ada gaya-gaya luar yang bekerja pada benda itu. Contohnya, dua benda ini, merah dan hijau, itu saling bergerak mendekat. Maka momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Nah, dijumlahkan masing-masing ya. P1 ditambah P2. P1 punyanya si merah, P2-nya punyanya si hijau. P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Yang aksen ini adalah momentum sesudah tumbukan. Ini bisa kita uraikan, M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Dengan V1 V2 itu kecepatan sebelum tumbukan, yang aksen itu setelah tumbukan. Nah, hukum kekekalan momentum ini bukan hanya berlaku ketika terjadi tumbukan ya, tetapi bisa juga misalkan benda meledak atau peluru ditembakkan dari senapan, atau mungkin gerakan roket, orang menendang bola, orang naik perahu, dan sebagainya. Nah, masih ingat tentang besaran vektor dan skalar? Nah, momentum ini merupakan contoh dari besaran vektor. Artinya apa? Dia memiliki besar dan arah. Selain besarnya saja, arahnya juga sangat diperhitungkan. Jadi, untuk momentum satu dimensi kita tuliskan bentuk tanda positif dan negatif. Biasanya kita kesepakatan kalau ke kanan positif, ke kiri negatif, atau ke atas positif, ke bawah negatif ya. Misalkan ini ada dua buah momentum. P1-nya arahnya ke sana, yang merah ini ya. Kemudian P2-nya ke kanan, yang hitam. Maka untuk mencari resultan dari kedua momentum P1 dan P2 bisa kita uraikan dulu ya. P1-nya karena dia membentuk sudut, maka bisa kita proyeksikan jadi yang merah ini jadi P1X, sedangkan yang ke arah sana ini P1Y. Nah, sehingga untuk PX, resultan momentum yang searah sumbu X, itu bisa merupakan penjumlahan dari P1X yang merah ini dengan P2. Kenapa yang P2 hanya P2 saja, tidak P2X gitu? Ya, tidak masalah. P2-nya itu arahnya ke kanan, hanya searah sumbu X, sehingga boleh kita tuliskan P2 saja. Kemudian PY-nya sama dengan P1Y. Tidak ditambah dengan P2Y ya, karena P2-nya tidak punya Y. Nah, setelah itu baru kita cari resultannya. Nah, atau bisa kita uraikan jadi seperti ini, PX-nya ke kanan, resultan yang searah sumbu X, yang B-nya ke atas jadi resultan P. Nah, besarnya ini bisa kita cari dengan akar PX kuadrat ditambah PY kuadrat, atau rumus Pitagoras ya. Ada yang ke sana, ada yang ke atas, jadinya dicari sisi miringnya. Atau bisa langsung secara umum pakai rumus momentum. Seperti yang dulu mencari resultan gaya, sama dengan itu. Jadi P sama dengan akar dari P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2P1 P2 cos alfa. Dengan alfanya yaitu sudut yang dibentuk P1 dan P2, sudut terkecilnya ya. Nih. P1 momentum benda 1, P2-nya momentum benda 2. Nah, contohnya untuk hukum kekekalan momentum seperti ini.
Ada seorang atlet penembak memegang sebuah senapan yang masanya 4 kg dengan bebas sehingga senapannya bergerak ke belakang ketika sebutir peluru yang masanya 5 gram keluar dari moncong senapan dengan kecepatan horizontal 300 meter per sekon. Berapa kecepatan hentakan senapan ketika peluru ditembakkan? Bisa dihitung. M1-nya itu massa senapan 4 kg, M2-nya massa peluru 5 gram, diubah dulu jadi 0,005 kg. Jadi kita tetapkan benda satunya senapan, benda duanya peluru. V1-nya 0 meter per sekon, kecepatan awal senapan. V2-nya ini keliru, harusnya V2 itu adalah kecepatan awal peluru, yaitu 0 meter per sekon, karena dua-duanya sama-sama diam. Baru yang 300 meter per sekon ini adalah V2 aksen. Ya. Baru kita masukkan ke rumus hukum kekekalan momentum. M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Ini kita masukkan. Karena V1 dan V2-nya 0, maka di ruas kirinya 0 tambah 0, ruas kanannya M1-nya 4, ini dikalikan V1 aksen, itu yang dicari, yaitu kecepatan senapan setelah ditembakkan. Ditambah dengan 0,005 kali 300. Ini juga maaf keliru, harusnya ini 4 ya, karena di sini 4. Operasi biasa berarti min 1,5 dibagi 4 harusnya sama dengan min 0,375 meter per sekon. Harusnya seperti itu. Kenapa ada tanda negatif? Karena senapannya setelah ditembakkan itu dia bergerak ke belakang. Atau coba saja mainan senapan yang punyanya anak-anak itu, kalau setelah ditembakkan biasanya senapannya agak bergerak ke belakang. Nah, ada satu simulasi lagi. Ini contohnya. Hukum kekekalan momentum ini bisa kita pakai untuk menyelidiki namanya balistik ya. Pernah dengar kata balistik? Nah, itu kita simulasikan seperti ini. Jadi ini ada senapan, kita kasih peluru. Kalau pelurunya kecil, kalau besar, nah kita lihat ditaruh di senapan, nanti ini akan berpengaruh. Ini ditembakkan menuju balok ini. Baloknya akan berayun. Nah, berayunnya balok ini dipengaruhi oleh besar kecilnya senapan yang mengenai. Coba kita lihat. Yang pertama dengan peluru kecil, maka berayunnya seperti itu. Nah, yang kedua, pelurunya lebih besar lagi. Nah, ternyata lebih tinggi. Yang ketiga, lebih tinggi lagi. Peluru yang paling besar, paling tinggi. Oke, sekian penjelasan saya tentang impuls momentum dan hukum kekekalan momentum. Tentunya kalian nanti bisa mencari contoh-contoh lain aplikasi dari impuls dan momentum ini. Selamat belajar, semoga tetap semangat. Terima kasih.